Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Bapak dan Ibu sekalian, pada kuliah 7 menit ini, mudah-mudahan sampai 7 menit, kita akan menceritakan mengenai ada 2 orang tokoh di dunia sekarang yang sedang ramai dibincangkan, yaitu Richard Dawkins sama Sam Harris. Richard Dawkins itu menulis sebuah buku, judulnya adalah Outgrowing God namanya. Outgrowing God itu sebuah tulisan yang kalau Bapak Ibu pernah membaca, dalamnya mengajak orang tidak beragama. Kenapa? Karena Richard Dawkins itu orang yang pernah beragama tapi kecewa dengan agama, sehingga sekarang itu dia mencoba untuk mengajak orang supaya berpikir rasional mengenai agama. Saya tidak setuju dengan ajakan dan pandangan dia dalam beberapa hal, tapi ada tapinya. Ada yang perlu dicerna oleh kita. Kenapa Richard Dawkins dan Sam Harris begitu gencar ingin mengajak orang meninggalkan agama? Karena kata mereka bahwa orang beragama itu adalah orang-orang yang tidak dewasa. Kenapa tidak dewasa katanya? Ini berbeda dengan para saintis yang mereka sangat dewasa dalam menghadapi perbedaan. Dalam sejarah tidak pernah ditemukan ada sekelompok orang yang demo besar-besaran sambil mengucapkan kata-kata tertentu, lalu mereka bilang berani mati hanya untuk mempertahankan teori gravitasi itu. Hingga ada orang datang abring-abringan, kemudian mereka mengusir sejumlah orang yang sedang mengadakan seminar membahas mengenai teori termodinamika. Itu nggak pernah ada dalam sejarah. Tapi kita pernah menyaksikan bagaimana ada sekelompok orang yang kemudian dengan heroik mengusir orang-orang yang sedang mengadakan seminar, yang dibahas oleh mereka dalam seminar itu adalah tentang tokoh agama tertentu atau tokoh aliran tertentu. Itu datang orang berbondong-bondong untuk ngusir dan membubarkan kegiatan seminar itu. Ada orang yang membubarkan orang yang sedang seminar tentang Ahmadiyah, bubarkan, bahkan fisiknya terkadang juga dihantam. Ada orang yang sedang membincangkan tokoh Syiah, kemudian datang sekelompok orang, bubarkan gitu. Itu dalam sejarah tidak pernah ada orang yang kemudian membubarkan orang yang sedang mendiskusikan tentang teori ekonomi di sebuah kampus. Tapi ada sekelompok orang yang datang kemudian bareng-bareng dengan teriakan-teriakan yang keras mengusir mereka hanya gara-gara pendapatnya tidak sama dengan orang-orang itu. Oleh Richard Dawkins maka dikritik oleh dia bahwa itulah agama apabila dipegang oleh orang-orang sampai hari ini secara emosional. Oleh sebab itu Sam Harris dan Richard Dawkins itu tidak bermaksud dalam arti orang menjauhkan dalam agama dalam secara langsung.
Tapi bagaimana bangun dewasa gitu? Sebab ternyata kita betul sadar bahwa kalau kita berbeda dengan teman beragama dalam urusan tahlilan, itu runcing Pak. Dan bahkan bisa saja saling serang dan beda majid. Tapi kita ketika beda pendapat dengan teman dalam teori politik yang dibuat oleh para saintis, nah, pernah orang itu sampai beda masjid. Memang ini harus disadari sebetulnya oleh kita bahwa perlu kedewasaan dalam beragama. Jangan sampai terjadi lagi bahwa orang sedang sholat, orang sedang melaksanakan ibadah, hanya gara-gara itu adalah beda alirannya, lalu masjidnya ditutup dan orang-orangnya lalu diusir. Nah, itu kata Sam Harris dan Richard Dawkins, mereka disebut dengan ungrowing people. Ungrowing people itu mungkin adalah lecehan, itu masyarakat yang tidak dewasa. Tapi memang realnya begitu, banyak kejadian di banyak tempat bahwa orang sedang beribadah hanya gara-gara berbeda pendapat dan alirannya dianggap berbeda dengan kita, lalu kita mengumpulkan sejumlah massa hanya untuk mengusir mereka. Itu benar sebetulnya terjadi dan perlu kedewasaan. Jadi ketika saya baca Outgrowing God itu, si buku yang sekarang sedang rame dan dibincangkan di dunia, karena itu dianggap sebagai ateisme baru, dalam hal-hal tertentunya ternyata menyadarkan kita supaya kita dewasa dalam beragama. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kalau kita mengembangkan moderat itu adalah tidak terjadi lagi seperti yang tadi. Tidak ada lagi pengusiran terhadap kelompok tertentu, hanya mendiskusikan pemikiran tokoh tertentu saja, itu kan luar biasa. Ada kejadian di kampus UIN ini sini, sekelompok orang yang datang kemudian sambil teriakan keras ngusir orang yang sedang diskusi tentang filsafat tokoh tertentu, luar biasa. Masa orang takut dengan pikiran? Kata Richard Dawkins, itulah tandanya bahwa kita tidak dewasa. Oleh sebab itu, karena kondisi itu menjadi kenyataan dalam realita beragama, maka Richard Dawkins sekarang meminta kaum milenial untuk berbondong-bondong meninggalkan agama. Karena realnya ternyata orang yang beragama hanya membangun konflik di mana-mana, kata mereka itu. Oleh sebab itu dia beralasan ketika menyampaikan semacam itu, sekalipun kita tidak setuju dengan agar orang meninggalkan Tuhan. Tapi realnya ada semacam itu yang terjadi memang dalam kenyataannya. Oleh sebab itu kata Dawkins, kalau Anda masih beragama katanya, maka Anda akan terus seperti itu yang terjadi. Tapi kita bisa jawab sebetulnya hal itu dengan tidak semua itu terjadi, sebab dalam sejarahnya tidak semuanya juga bahwa para saintis tidak pernah bertengkar, juga pernah bertengkar juga sih pada dasar. Dan juga pernah gara-gara sains juga orang saling serang di dunia barat juga pernah terjadi, di Eropa abad pertengahan pernah terjadi juga. Tapi Dawkins menyorot agama karena agama semacam itu yang terjadi. Oleh sebab itu kita tidak lagi lah sekarang apabila ada orang berdiskusi, orang membahas tentang apa, lalu kita berbondong-bondong hanya untuk mengusir gara-gara itu berbeda dengan pandangan kita, pandangan pikirannya berbeda dengan apa yang kita dapatkan, yang semuanya juga itu adalah tidak absolut, hanya masing-masing pendapat. Oleh sebab itu tidak boleh diabsolutkan lalu orang diusir hanya gara-gara beda pendapat. Mudah-mudahan itu kultum saya yang ini bisa manfaatkan, sekalipun kalau tidak penting dan kontroversi jangan dimuat di YouTube. Kalau tidak ibaratnya tidak penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.